Safitri Handayani. Di sini kita mau membahas tentang hukum telematika. Nah, pertama-tama aku mau menjelaskan sedikit mungkin ya, kalau ada yang kurang bener mungkin bisa kalian search lagi di YouTube atau di mana. Itu hukum telematika itu adalah istilahnya dari Prancis, yaitu telematiku, yang kemungkinan berkembang menjadi istilah umum di Eropa. Nah, telematika ini diartikan untuk memperlihatkan pertemuan jaringan komunikasi dengan teknologi informasi. Nah, perkembangan makna telematics ini yaitu menjadi singkatan dari telecommunication and informatics, yang merupakan perpaduan konsep computing dan communication. Keberadaan telematika ini berkaitan dengan perkembangan internet yang pada awalnya memberikan dunia baru bagi masyarakat dunia. Dunia baru yang seakan-akan ditemukan tersebut yaitu bernama cyberspace. Apa sih cyberspace itu? Nah, cyberspace ini menggambarkan suatu halusinasi yang adanya alam lain yang mempertemukan teknologi telekomunikasi dan informatika yang seakan-akan terdapat dalam ruang yang dalam medium cyber. Nah, ada yang dikatakan oleh Ahmad Ramli dan kawan-kawan, yaitu bahwa setiap kegiatan cyber meskipun bersifat virtual tetapi dikategorikan sebagai tindakan dan perbuatan yang nyata. Nah, sebuah kenyataan sosial bahwa internet menawarkan ruang publik yang maya namun nyata terjadi dan nyata akibat-akibatnya. Apa aja sih ruang lingkup telematika itu? Nah, ruang lingkup hukum telematika ini terbagi menjadi dua komponen. Yang komponen pertama yaitu terkait sistem, misalnya perangkat keras, perangkat lunak, prosedur, manusia, dan informasi. Dan komponen yang kedua yaitu berkaitan dengan fungsi-fungsi telekomunikasi, misalnya input, proses, output, penyimpanan, komunikasi. Nah, kedua komponen ini yaitu dia tersebut dikenal dalam 4 komponen, yaitu pertama ada konten. Apa itu konten? Nah, konten itu yaitu substansi dari data yang dapat merupakan output atau input dari penyelenggaraan sistem informasi yang disampaikan kepada publik. Yang kedua, ada computing, yaitu suatu sistem pengolah informasi yang berbasiskan sistem komputer yang merupakan jaringan komputer yang efisien, efektif, dan legal. Yang ketiga, ada communication, yaitu keberadaan sistem komunikasi dari sistem interconnection global interpersonal computer network. Yang terakhir, ada community, yaitu masyarakat sebagai pelaku intelektual. Nah guys, aku mau sedikit untuk membahas gimana sih kaitannya hukum telematika dengan kasus-kasus yang banyak terjadi di Indonesia ini. Lebih tepatnya kayak pada platform anonim seperti NGL Link atau Secreto, yang platform tersebut tuh untuk tanya jawab di media sosial, namun yang pemberi pertanyaan itu dia bersifat anonim. Nah, seringkali disalahgunakan oleh netizen ini untuk menghujat atau memberikan komentar-komentar jahat ya. Nah, dalam konteks komentar jahat di media sosial ini, hukum telematika berperan dalam memberikan perlindungan hukum terhadap korban serta penegakan hukum terhadap pelaku. Komentar jahat yang bersifat anonim tetap dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum jika mengandung unsur pencemaran nama baik, penghinaan, atau perundungan cyber. Nah, dasar hukum utama yang dapat menangani kasus ini yaitu bisa menggunakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang UU ITE beserta perubahannya, yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Guys, jadi aku mau menyampaikan sedikit cara penanggulangan dari lingkup hukum telematika ini ya.
Dari kasus itu yaitu pertama, pelaporan dan penegakan hukum berdasarkan UU ITE dan KUHP. Nah, korban dapat melaporkan komentar jahat tersebut ke aparat penegak hukum dengan dasar hukum Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang UU ITE. Khususnya pasal-pasal yang mengatur tentang pencemaran nama baik, penghinaan, ujaran kebencian, serta kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mengatur tentang tindak pidana penghinaan dan pencemaran nama baik. Yang kedua yaitu ada penggunaan mekanisme mediasi penal dan restoratif justice. Dalam praktiknya, penegakan hukum terhadap pelaku perundungan cyber atau komentar jahat dapat menggunakan mekanisme mediasi penal atau restoratif justice yang mempertemukan pelaku dan korban untuk menyelesaikan masalah secara damai, termasuk permintaan maaf dan pencabutan perkara sehingga proses hukum menjadi lebih sederhana, cepat, dan biaya ringan. Yang ketiga ada pemanfaatan fitur pelaporan dan penghapusan konten di platform. Korban juga dapat memanfaatkan fitur pelaporan report dan penghapusan konten yang disediakan oleh platform media sosial sebagai langkah awal penanggulangan. Nah, platform ini biasanya memiliki community guidelines yang melarang komentar yang bersifat merugikan dan dapat menghapus atau memblokir akun anonim yang melakukan pelanggaran. Yang selanjutnya ada peningkatan literasi digital dan kesadaran hukum. Nah, upaya preventif dengan meningkatkan literasi digital kepada pengguna media sosial agar memahami batasan hukum dan etika dalam berkomentar, serta konsekuensi hukum dari tindakan perundungan cyber juga sangat penting. Yang terakhir ada penegakan hukum yang tegas dan terpadu. Nah, aparat penegak hukum ini harus aktif dan responsif dalam menindaklanjuti laporan kasus komentar jahat di media sosial agar memberikan efek jerah bagi pelaku dan perlindungan hukum bagi korban, sesuai dengan prinsip kepastian dan keadilan hukum. Nah, mungkin segini aja ya guys, pemaparan penjelasan tentang hukum telematika sedikit aja dari aku. Terima kasih. If only you can turn back the time.